warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiani Estanti, kelas 3B, NIM F16056, jurusan Diploma 3 Farmasi, Politeknik Bina Husada Kendari. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan simplisia. Tapi sebelum masuk ke materi utama, saya akan menjelaskan tentang simplisia. Simplisia merupakan bahan alami yang digunakan untuk obat dan belum mengalami perubahan proses apapun. Dan kecuali dinyatakan lain, umumnya berupa bahan yang telah dikeringkan. Simplisia terbagi menjadi 3 golongan, yaitu simplisia nabati, simplisia hewani, dan simplisia mineral. Berikut ini saya akan memaparkan mengenai pembuatan simplisia. Yang pertama, pengumpulan bahan baku. Bahan baku yang diambil dalam pembuatan simplisia seharusnya didapat dari satu wilayah yang sama dalam satu kali panen dengan kondisi tanah, air, dan udara yang sama, agar kandungan kimia yang terdapat dalam tanaman tersebut tidak berbeda-beda kadarnya. Yang kedua, sortasi basah. Pada proses sortasi basah ini, bahan baku tanaman yang akan dibuat simplisia dilakukan sortir atau sortasi langsung setelah pemanenan. Tujuan dilakukannya sortasi basah ini untuk memisahkan bahan organik asing yang terbawa saat proses pemanenan seperti tanah, pasir, batu, dan lain-lain yang dapat mengganggu proses selanjutnya. Walaupun namanya sortasi basah, tapi proses ini tidak menggunakan air untuk mengerjakannya. Proses yang ketiga yaitu pencucian. Proses pencucian ini dilakukan menggunakan air yang mengalir agar air tersebut dapat membersihkan tanaman yang akan dibuat sebagai simplisia. Tujuan dilakukannya pencucian adalah agar lebih membersihkan sisa-sisa bahan organik asing yang masih menempel pada saat sortasi basah. Yang keempat, perajangan. Bagian tanaman yang biasa dilakukan proses perajangan ini, misalnya seperti bagian korteks atau kulit kayu, semen atau biji, fruktus atau buah, dan rizoma atau akar. Tujuan dilakukannya proses perajangan ini adalah untuk memperluas permukaan bagian tanaman yang digunakan agar pada saat proses pengeringan dapat mengering secara merata dan dengan waktu yang cepat. Yang kelima, proses pengeringan. Proses pengeringan ini dapat dilakukan dengan 3 cara, tergantung dari sifat kandungan kimia yang terdapat di dalam tanaman tersebut. Pengeringan yang pertama dapat dilakukan secara modern, yaitu menggunakan oven dengan suhu yang digunakan adalah 40-50 derajat Celcius. Yang kedua, dengan cara tradisional, yaitu menggunakan pemanasan di bawah sinar matahari langsung. Dan ketiga, dapat dilakukan dengan cara proses mengangin-anginkan. Yang keenam, proses sortasi kering. Proses sortasi kering atau sortir kering ini bertujuan hampir sama dengan proses sortasi basah. Namun, pada proses sortasi kering ini, yaitu memisahkan bahan organik asing yang kemungkinan timbul pada proses pemanasan atau pengeringan, misalnya apabila ada yang gosong atau pengeringan tidak merata. Yang ketujuh yaitu penggilingan. Apabila simplisia yang digunakan akan dibuat serbuk, maka diperlukan proses penggilingan ini agar mempermudah saat proses ekstraksi apabila akan melakukan pengujian lanjutan. Proses yang 8 yaitu pengayakan. Pengayakan ini bertujuan untuk memisahkan simplisia yang telah digiling apabila ada ukuran yang belum rata. Biasanya untuk simplisia menggunakan ayakan MES 20. Proses pengayakan jangan menggunakan ayakan yang menghasilkan serbuk yang ukurannya terlalu kecil, karena dapat mempersulit pada proses pengujian lanjutan seperti ekstraksi. Proses yang terakhir yaitu pengemasan atau pengepakan. Pengemasan atau pengepakan simplisia yang telah dibuat lebih baik disimpan dalam wadah yang higroskopik, yang kedap udara dan lebih baik terbuat dari kaca, agar simplisia yang ada di dalamnya tidak cepat mengalami pembusukan atau ditumbuhi mikroba.